Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisda dalam mata kuliah Statistika. Dalam video ini saya akan mengajak Anda belajar tentang korelasi. Jadi ketika Anda belajar tentang analisis korelasi, maka Anda akan belajar untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus mengajari Anda untuk menentukan kuat lemahnya hubungan yang hanya melibatkan dua variabel saja, variabel X dan variabel Y. Ada banyak sekali rumus yang dapat Anda gunakan untuk menentukan korelasi. Salah satunya adalah rumus produk moment Pearson. Nah, saya akan langsung saja menuju ke nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan huruf R kecil. Jadi R kecil ini atau koefisien korelasi ini adalah suatu bilangan yang menggambarkan atau merepresentasikan kuat lemahnya hubungan dua variabel yang kita analisis. Nilai R ini akan selalu berada di rentang min 1 sampai 1, bisa negatif atau bisa positif. Akan tetapi ketika nanti Anda menghitung lalu ketemu R yang nilainya di luar ini, misalnya 2 atau min 3, maka sudah dipastikan bahwa perhitungan Anda salah. Nah, di tabel bawah ini adalah kategori setelah Anda mendapatkan nilai R. Misalnya, ketika Anda menghitung nilai R dan ketemu nilai R-nya antara 0,9 sampai 1, maka bisa Anda katakan hubungan antara variabel X dan Y ini sangat kuat. Dan seterusnya. Nah, R positif ini menunjukkan hubungan yang searah, sedangkan negatif ini hubungan yang tidak searah. Contoh searah seperti apa? Ketika nilai X-nya naik, maka akan cenderung menaikkan nilai Y. Begitu juga kalau nilai X-nya turun, nilai Y juga akan turun. Kalau negatif, itu hubungannya tadi tidak searah. Ketika nilai X-nya naik, maka nilai Y akan cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai X-nya turun, nilai Y akan cenderung naik. Langsung saja saya akan menuju ke contoh soal. Di sini kita akan mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Di sini Anda sudah saya beri data. Ini ada 10 responden, anggaplah 10 mahasiswa yang Anda beri angkat motivasi dan Anda beri tes prestasi, tes matematika misalnya. Lalu hasilnya ada di kolom 1 dan kolom 2 ini. Kemudian, untuk mencari nilai R atau koefisien korelasi, Anda butuh tabel bantuan yang meliputi kolom X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. X kali Y ini berasal dari nilai 64 dikali 20. X kuadrat tentu berasal dari X yang dikuadratkan, lalu Y kuadrat berasal dari kolom Y dikuadratkan. Jangan lupa di baris akhir Anda harus menambahkan jumlah atau sigma dari setiap kolom-kolom yang bersesuaian. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusnya. Rumus R untuk mengetahui koefisien korelasi dengan rumus produk moment Pearson adalah sebagai berikut. Jadi R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan dengan akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Oke, nah berdasarkan tabel bantuan yang sudah Anda cari, maka Anda tinggal memasukkan nilai-nilainya. Oke, 10 dikali 22.914 dan seterusnya berdasarkan baris terakhir pada tabel bantuan Anda. Sehingga ketemu nilai R-nya adalah 0,93. Berdasarkan kategorinya, maka tergolong sangat kuat, sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi antara motivasi dan prestasi adalah 0,93, sehingga bisa dikatakan hubungan antara motivasi dan prestasi sangat kuat dan tentu searah karena dia positif. Semakin tinggi nilai motivasi seseorang, maka nilai prestasinya akan semakin tinggi. Semakin rendah nilai motivasinya, prestasinya juga akan rendah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan.
Oke, selain mengenal yang namanya koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R kecil, Anda juga perlu mengenal istilah koefisien determinasi yang dilambangkan dengan huruf R besar. Untuk mencari R besar ini, Anda tinggal mengkuadratkan nilai R kecil. Jadi R atau koefisien determinasi 0,93 dikuadratkan ketemu 0,86. 0,86 ini kalau Anda kalikan 100% mendapatkan hasil 86%. 86%. Maknanya apa? Sebesar 86% prestasi seseorang dipengaruhi oleh motivasinya. Sisanya berarti sekitar 14% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum kita ketahui. Nah, oke, Anda sudah paham koefisien korelasi, Anda juga sudah paham koefisien determinasi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan permasalahan ketika Anda melakukan analisis pada statistika inferensial. Jadi Anda mengambil data untuk Anda generalisasikan ke populasi. Jadi 10 responden ini sebagai sampel. Maka Anda harus melakukan uji hipotesis untuk menjamin bahwa penelitian Anda atau analisis Anda valid. Sampel yang Anda ambil mewakili dan representatif. Ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Oke. Yang pertama, Anda harus melakukan uji hipotesis, ada H0 dan HA. H0 ini H pertama, hipotesis ya. HA adalah hipotesis alternatif. Anda bisa lihat, ini menggunakan lambang statistik, ini menggunakan kalimat ya. Anda boleh pilih salah satu atau boleh ditulis dua-duanya. Nah, terus selanjutnya langkah kedua, Anda perlu menentukan taraf signifikan, yaitu alfa. Alfa di sini kita gunakan 0,05 atau 5%. Nanti disesuaikan dengan pertanyaan, misalnya pertanyaan dari dosen Anda atau ketika Anda ujian ya. Oke. Lalu menentukan statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan adalah uji T ya, dengan rumus T sama dengan R dikalikan dengan akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Langkah keempat yaitu Anda harus menentukan daerah penolakan atau kriteria uji. Jadi H0-nya akan ditolak apabila T hitung mutlaknya lebih besar daripada T alfa N-2. Oke, sekarang perhitungan ya. Anda tadi sudah punya R-nya 0,93, lalu dimasukkan rumus untuk mencari nilai T-nya dari rumus ini ya. 0,93 dikalikan akar 10 ini berasal dari N dikurangi 2, dibagi dengan akar 1 dikurangi R kuadrat, ketemu T-nya 7,25. Nah, selanjutnya Anda harus menuju ke kesimpulan. H0 akan ditolak jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel. T hitung kita sudah punya, T hitungnya berasal dari rumus ini 7,25. Sedangkan kita punya T tabel untuk permasalahan ini adalah 2,306. Oke. Nah, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka sesuai dengan langkah nomor 4, maka kita menolak H0. Artinya kita menerima H alternatif. Ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara menentukan T tabel, kenapa ketemu 2,306. Berikut saya akan tunjukkan ke Anda. Nah, di sini adalah tabel T. Cara membacanya seperti ini. Anda mencari level of significant karena kita menggunakan uji dua arah, tidak menyebutkan hubungan positif atau negatif, maka kita menggunakan yang bawah ini, level of significant for two tile test. Jadi dua arah ya. Kita menggunakan 0,05 dan menggunakan N-nya tadi 10. Untuk DF-nya atau degree of freedom, ini derajat kebebasan, yang digunakan adalah N-2. Karena 10 tadi N-nya, maka N-2 8 ya. Kita punya 8 dan kita punya 0,05.
Maka kita tarik garis lurus, ketemulah nilai T tabelnya 2,306. Nah, sehingga tadi ketemulah nilai T tabel 2,306. Demikian mahasiswa, saya harap materi ini bisa mudah Anda pelajari. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis komentar di kolom komentar. Semangat terus belajar, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.